Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan, Farhan Rizky Ramadan dengan NIM 421220 1008. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari desain sistem mekatronika di minggu ketiga. Yang dimana tugasnya itu seperti ini. Tugas utamanya itu buatlah desain sistem mekatronika sederhana, pick and place, untuk memindahkan barang ke dua konveyor dengan satu konveyor in. Nah, terus anakan tugasnya yaitu adalah flowchart proses, lalu ada tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu desain sistem mekanikal, elektrikal, dan pemrograman, bill of material, video produk, presentasikan. Nah, oke. Nah, nanti ini video ini, ketika ini jadi, video ini akan dihapus di YouTube. Kalian bisa melihatnya di YouTube, lalu presentasikan. Nah, nanti video ini, atau tugas ini nanti akan dipresentasikan di minggu keempat atau pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk. Masuknya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat eh, layoutnya. Layoutnya tuh seperti ini. Layoutnya tuh seperti ini. Jadi saya menggunakan tiga konveyor, yang dimana satu konveyor itu sebagai emitter atau pengantar objek atau pengantar barang. Nah, terus di sini eh, konveyor 2 itu sudah masuk ke proses apa namanya sortir. Sudah masuk ke proses sortir. Nah, nanti jika objek itu berupa non-metal, maka dia akan masuk ke box ini. Lalu jika dia objek metal, maka nanti akan masuk ke sini. Nah, oke lanjut. Saya menggunakan satu robot. Saya akan menggunakan satu pekerja saja. Kenapa? Karena menurut saya ini cukup. Menurut saya ini cukup. Jadi tidak terlalu menggunakan banyak apa ya? Kalau bisa dibilangnya tuh peralatan yang mahal, peralatan yang mahal. Jadi kita tetap menggunakan eh, pekerja manusia nanti untuk ya untuk ambil hasilnya lah, untuk ambil hasilnya. Dan di sini juga termasuk. Nah, lalu saya menggunakan 4 sensor diffuse, satu sensor vision, dan juga saya menggunakan satu buah pusher yang dimana nanti inilah dia yang akan mendorong objek metal, yang akan mendorong objek metal. Nah, lalu di panelnya saya menggunakan satu panel, satu tiang, tiga buah button, dua buah button, satu buah start, satu buah stop, satu buah emergency. Oke, itu singkatnya. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan flowchartnya, flowchartnya seperti ini. Lalu saya juga sudah menyiapkan programnya. Nah, kenapa saya sudah menyiapkan programnya? Karena jika ini dibuat ulang, maka ini akan sangatlah lama kalau misalnya kita buat dari awal. Nah, oke, jadi oleh karena itu saya sudah menyiapkannya dari awal. Nah, karena program sangat panjang. Oke, oke, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke penjelasannya, dimulai dari flowchartnya. Nah, jadi dari flowchartnya itu, ketika push button start ditekan, nanti konfer satu akan berjalan. Konfer satu akan jalan, dia akan mengantarkan objek. Jadi, walaupun ada objek atau barang yang sudah masuk ke konveyor, jika PB start-nya belum ditekan, maka konveyor tidak akan berjalan. Oleh karena itu, saya meletakkan konveyor satu di bawah PB start. Oke. Lalu ketika barang sudah mengenai sensor DP1 atau sensor entry, di sini saya beri nama entry. Jadi saya beri nama entry. Kenapa? Karena ini adalah awal masuk prosesnya semuanya. Oke. Nah, ketika sensor DP1 atau sensor entry mendeteksi objek, maka robot pick and place akan bekerja. Nah, untuk robot pick and place ini, yang akan bekerja itu adalah eh, Z, ya, yang Z dulu, dan detected baru grab. Nah, bisa kita langsung ke programnya. Kita bisa masuk ke programnya. Nah, jadi nanti PB start, ya kan? Ketika PB start ditekan, nanti dia akan menghidupkan conveyor satu. Conveyor satu, lalu nanti ketika objek sudah masuk ke mengenai sensor entry atau diffuse satu tadi, sensor entry ini dia akan mengaktifkan PNP Z atau sumbu Z dari robotnya atau dari armnya, kita bebas lah, dari armnya atau skaranya. Nah, atau dari kita robotnya aja robotnya. Nah, jadi ketika entry ini sudah dia mendeteksi objek, maka sensor Z itu akan turun. Sensor Z dari robotnya akan turun. Nah, lalu ketika sensor arm mendeteksi, dia akan mengaktifkan grab, grab atau menyedot. Nah, jadi sensor armnya itu adalah yang ini, garis laser merah ke bawah ini, itu adalah sensor sensor arm atau dibilang itu apa?
namanya tuh kalau nggak salah detected to access detected. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ketika ini mendeteksi, sensor yang mendeteksi, dia akan memberikan sinyal ke Grab untuk menyedot sebuah objek. Lalu ketika sudah, dia akan naik ke atas, sensor Z-nya akan reset, sensor Z-nya akan reset, sensor Z-nya dia akan reset selama 1 detik. Nah, lalu jika sudah, jika sudah, karena ini tadi T1 kan, atau dia ketika sensor Grab ini sudah menyedot, dia akan mengaktifkan T1 juga. Nah, T1 ini digunakan untuk mengaktifkan reset Z. Mengaktifkan reset Z. Nah, yang dimana reset Z ini kan tadi Z-nya udah turun. Nah, baru kita perlu reset agar dia naik lagi. Agar dia naik. Nah, lalu T1 ini dia akan menghidupkan T2. Nah, T2. Lalu T2 ini dia akan menghidupkan CCW dan CW. Nah, CCW dan CW ini CCW dan CW. CCW ini adalah counter clockwise. Yang dimana kalau counter clockwise itu kalau jarum jam itu atau clockwise itu dia akan berputar ke kanan. Nah, kalau counter clockwise itu dia berputarnya ke kiri. Nah, jadi kalau clockwise itu berputar ke kanan searah jarum jam dan counter clockwise itu berputar ke kiri. Nah, jadi saya mau ngeset CCW dulu. Kenapa? Karena converternya ada di sebelah kirinya. Karena dia ada di sebelah kirinya. Jadi saya mau set CCW dulu. CCW dulu, set. CCW, CCW kan selama 1 detik. Lalu lalu dia akan kembali. Nah, saya CCW dulu kan, CCW. Nah, lalu dia nanti akan maju. Dia akan men-set PNPX. PNPX ini itu adalah di bagian sini. Di bagian sini. Nah, nih. PNPX ini nanti dia akan mendorong lengan dari robot ini. Lengan dari robot ini akan mendorong maju, maju, lalu dia akan mereset grab. Yang di awalnya grab tadi itu dia menyedot, nanti dia akan melepaskan atau rilis objek itu selama 1 detik. Nah, selama 1 detik di sini. Nah, lalu T5 ini juga akan mereset X. Gimana tadi kan X udah maju, lalu dia nanti mundur lagi. Lalu dia mundur lagi. Nah, baru dia akan lalu dari T5 ini akan menghidupkan T6. T6 ini itu akan mengaktifkan set CW. Yang dimana tadi dia yang di atasnya itu kan tadi kan CCW duluan yang di set karena dia putar ke kiri. Nah, lalu kita akan kembalikan lagi robotnya tuh ke kanan, ke arah semula. Nah, berarti karena dia itu searah dengan jarum jam, maka yang kita set pertama adalah CW dulu. Nah, CW baru reset CCW. Nah, yang CCW tadi kita reset, baru reset M3. Nah, M3 ini itu dia untuk mereset Z-nya. Z-nya. Nah, kita taruh di sini. Nah, lalu setelah objek sudah sampai ke sini, setelah objek sudah sampai ke conveyor 2, maka nanti dia akan langsung otomatis mengenai sensor di conveyor 2 diffuse 2 nih ya, diffuse 2 yang dimana itu saya beri nama conveyor 2 start. Nah, jadi ketika objek sudah mencapai ke sini, maka conveyor akan otomatis langsung jalan. Conveyor akan otomatis jalan. Lalu ketika fission metal Lalu ketika fission metal, nah, jadi gini, tadi kan saya menyebutkan kalau saya akan menggunakan 2 objek karena ini sifatnya sortir. Nah, jadi saya akan menggunakan metal dan non-metal. Nah, jadi ketika dia mengenai sensor fission metal atau yang ini fission metal ini yang ada di atas ini, ketika dia mengenai sensor fission metal, maka dia akan berhenti conveyor-nya. Conveyor akan berhenti, conveyor akan berhenti, lalu M20 ini dia akan mengaktifkan push. Dia akan mengaktifkan push. Nah, jadi pusher ini dia akan mendorong objek metal itu ke ke conveyor 3. Nah, ke conveyor 3. Nah, nanti yang di mana objek tersebut akan langsung masuk ke conveyor 3. Nah, ini sensor sensor diffuse lagi, sensor diffuse start di conveyor 3. Nah, jadi ketika objek metal tersebut mengenai sensor start di conveyor 3, maka conveyor ini akan otomatis jalan.
Nah, ketika sudah di ujung, akan mengenai sensor conveyor stop, yang dimana nanti conveyor tersebut, conveyor 3 ini akan otomatis berhenti. Nah, nah itu kalau metal. Kalau dia non metal, kalau dia non metal, kita kembali di sini. Kalau dia non metal, setelah robot dan pick and press meletakkan barang non metal di conveyor 2, maka conveyor ini akan berjalan. Berjalan lurus, lancar, sampai barang itu atau objek itu akan masuk ke box ini, akan masuk ke box. Nah, jika dia non metal, saya ulangi, jika dia non metal, dia akan berjalan aja. Dia akan prosesnya dia akan mengenai sensor start dari conveyor 2, lalu dia akan berjalan aja lurus, lurus tanpa terkena oleh sensor pusher, karena sensor pusher ini adalah yang mendorong objek metal saja. Nah, jadi nanti objek non metal itu bakal lurus terus sampai masuk ke box. Nah, oke. Okay. Nah, mungkin itu ya, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Nah, kita bisa langsung masuk ke simulasinya. Jadi, kamera orang dulu. Nah, ini versi kamera manusia. Kita naik ke atas. Oke, coba. Oke. Nah, saya rasa ini udah bagus lah. Oke, sip. Nah, sebelum masuk ke situ, saya sudah memasukkan semua alamatnya. Semua alamatnya kali ini ada sedikit perbedaan dari video-video sebelumnya. Yang biasanya labelnya itu sama seperti address. Sekarang labelnya itu sama, namanya seperti yang ada di layout. Yang ada di layout di Factory.io. Sudah saya bilang di video sebelumnya, saya akan terus belajar dan akan tetap berubah, ya gitulah. Nah, perbedaannya kali ini di situ saja. Eh, untuk penamaan itu untuk labelan itu saya kasih nama sesuai yang ada di sini. Lalu addressnya seperti biasa. Oke. Ini sudah saya start, kualitasnya sudah bagus, sudah saya simulasikan. Kita tinggal simulasikan saja. Nah, ini saya maksud tadi. Ketika PB start belum ditekan, maka prosesnya belum akan jalan. Atau kan prosesnya tidak akan jalan. Terus kita start dulu. Nah, baru dia akan berjalan. Nah, ketika objek sudah mengenai entry atau diview 1, robotnya akan mulai bergerak atau bekerja. Nah, karena ini non-metal, dia akan mengantarkan lurus terus sampai ke bawah. Nah, ini untuk yang metal. Nah, biasanya saya sudah melakukan ini percobaan berkali-kali. Kadang dia itu sering ada errornya. Karena, tuh seperti ini. Ada aja errornya. Yang nggak tahu kenapa ini. Tapi ini selalu aja ada. Ini ada kadang-kadang tuh ada miss-nya. Saya agak kurang tahu gimana cara benerannya. Biasanya saya ulang lagi. Eh, biasanya ada yang nanya, mungkin ada yang bertanya kenapa saya menyediakan box di sini, karena kenapa box ini, karena dia ini non untuk mengisinya, yang isinya itu adalah non metal. Jadi saya berandai-andai kalau non metal ini adalah barang yang dibutuhkan oleh pabrik lain atau gimana gitu. Nah, jadi kenapa saya menggunakan box ini supaya nanti siapa tahu ada pekerja pekerja lain yang akan yang akan mengangkat yang atau mengambil objek ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia metal, maka dia akan terdorong ke conveyor 3. Nah, nah iya betul sekali. Oke. Mungkin bisa dianalogikan. Kalau metal ini, dia adalah barang yang sampah atau gimana, atau bebas lah dari kalian yang sebagai penonton mengandaikan metal ini apa, atau apakah yang objek non metal ini apa, sebenarnya bebas. Kalau pemikiran saya di sini di pabrik saya ini saya membutuhkan barang yang non metal, anggap aja gitu, saya membutuhkan barang yang non metal, dan untuk yang metal ini saya buang aja. Nah, jadi saya membutuhkan yang non metal, makanya saya berikan box seperti ini supaya bisa diambil oleh
pekerja lain. Nah, anggap aja seperti itu. Oke, jadi ini kita coba untuk memencet tombol stop. Nah, kemudian kita bisa memencet tombol stop. Tombol stopnya sudah saya tekan ya. Nah, kalau tombol stopnya sudah saya tekan, maka dia akan menyelesaikan dulu satu siklus. Satu siklus dia akan selesai, baru dia akan eh, akan berhenti gitu. Nah, baru saya putar lagi. Nah, aduh, jadi numpuk deh. Sebenarnya. Saya penasaran juga kalau misalnya barangnya numpuk bagaimana. Oh, nggak jalan ya? Oh, nggak jalan ya? Oh, ini bisa ketahuan. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tekan emergency ketika lagi di atas robotnya? Oh, kita tetap jalan. Ah, kok saya jalan? Nggak bisa deh. Kita rilis dulu, jalan. Nah, bisa. Nah, ini nyangkut. Kan, eh jadi mungkin banyak yang mungkin nanti kalian akan bertanya-tanya, apa yang menyebabkan ini tuh bisa nyangkut? Jawaban dari saya itu mungkin ada apa ya, satu. Mungkin jawaban pertama itu adalah sesuai dengan pengalaman PBL saya. Saya melihat eh, teman saya yang berada di tim Amrobot atau Skara, dan kebetulan saya juga pernah juga mengalaminya. Jadi yang menyebabkan objek ini bisa nyangkut itu adalah yang pertama tuh menurut saya dari armnya ini, dari armnya. Kenapa? Karena ada objek yang dia itu sedotnya itu nggak pas, dia nggak presisi. Dia jadi ada titik-titik tertentu, ada titik yang pas, dia tuh harus presisi, harus akurat. Entah harus di tengah-tengah atau agak di pinggir, saya agak kurang tahu dan saya juga agak susah melihatnya di sini. Nah, jadi ketika objek itu terkena di sini kan sudah ditaruh, maka dia posisinya itu akan sedikit berubah atau sedikit kurang presisi untuk peletakannya. Nah, jadi ketika melewati sensor vision dia sebenarnya bisa melewati. Cuman langsung ada dorongan dari pusher, jadi sehingga dia bisa membuatnya nyangkut. Nah, mungkin posisinya itu agak kurang presisi atau kurang gimana, padahal saya sudah menambahkan ini ya, apa namanya ini seperti pagarnya untuk di konveyor. Tapi tetap saja pasti ada beberapa barang yang posisinya itu tidak presisi atau tidak sempurna gitu peletakannya. Nah, jadi ini adalah sebuah permasalahan, salah satu permasalahan lah yang mungkin bisa masih bisa dibenarkan lagi sih sebenarnya. Cuman ya itu sedikit susah, pasti susah, bukan tetap bisa dikerjakan, tapi ya gitulah susah. Insya Allah aja. Untuk non metal, ngeliat nih dari sini kan, karena konvernya dia langsung bergerak. Nah, hmm, tuh bahkan hingga di sini saja dia posisinya tidak bagus, gitu. Karena ada beberapa faktornya banyak sih. Tuh kan. Pokoknya dia tuh hingga di peletakan ini, nah, buku metal, kita lihat. Satu, satu batu gitu-gitu. Set, tuh, kadang dia di situ nyangkutnya, atau kadang kecepatan konvernya saya kurang tahu juga tuh. Hmm, 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 hmm. Oh ya, mungkin faktor kedua itu adalah dari vision sensor. Nah, kenapa begitu? Kenapa vision sensor bisa jadi alasan? Karena vision sensor ini dia cakupannya lumayan luas, nggak kayak sensor diffuse.
Jadi sensor vision ini dia bisa saja objeknya itu terdeteksi di sini atau bisa juga di sini atau di tengah-tengah. Nah, dalam programnya itu ketika sensor vision itu mendeteksi, dia akan mendeteksi ya. Ketika sensor vision itu mendeteksi barang metal, dia akan menghentikan konveyor. Dia akan menghentikan konveyor, konveyor berhenti, lalu pusher akan bekerja. Nah, sedangkan kita tuh tidak tahu. Visionnya ini dia kadang mendeteksinya tuh pas di sini atau juga di tengah-tengah. Nah, itu kadang-kadang yang bikin barang itu nyangkut. Nah, mungkin begitu. Karena cakupannya tuh luas. Cakupannya dia luas. Nah, mungkin itu sih bisa jadi salah satu faktor permasalahan. Nah, oke lah. Eh, nah, oke lah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari project atau tugas desain sistem mechatronika minggu ketiga ini dengan konsep pick and place. Jadi ya mohon maaf bila ada banyak kekurangan, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.